Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda dan soleh-soleha semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar. Jangan lupa ya untuk mencatat hal-hal penting yang Ustazah sampaikan nanti dan menyimak materi hari ini dengan sungguh-sungguh. Oke, kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Nah, Ananda, apakah Ananda pernah mengamati tumbuhan singkong? Kalau kita lihat ya, tumbuhan singkong itu yang ditanamkan batangnya nih. Terus kalau ujung batangnya atau pucuknya itu kita potong, biasanya dia akan tetap tumbuh kembali. Kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi dan bagaimana tumbuhan tadi dapat terus tumbuh walaupun ada bagiannya yang kita potong? Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang jaringan pada tumbuhan ya, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, itulah yang menyebabkan tumbuhan ini unik dibandingkan dengan makhluk hidup lain. Kalau tumbuhan, dia bisa ditanam dari berbagai macam bagian tumbuhnya, seperti dengan teknik kultur jaringan ya, Nanda. Nah, kultur jaringan itu kan adalah budidaya memperbanyak tumbuhan dengan mengambil bagian tumbuhan tertentu. Jadi sebenarnya dalam tubuh tumbuhan itu ada yang namanya jaringan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda nanti mampu untuk menjelaskan struktur dan fungsi jaringan, kemudian menjelaskan perbedaan antara jaringan meristem dengan jaringan permanen, dan Ananda mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan perbedaan dari jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Nah, jadi jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, Ananda, yaitu jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Nah, kemarin di pelajaran IPA kelas 7 kita sudah belajar ya tentang organisasi kehidupan, dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ sampai jadi suatu organisme. Jadi jaringan ini adalah kumpulan dari sel-sel sejenis atau sel yang mempunyai tugas yang sama membentuk sebuah jaringan yang akan menunjang atau tumbuh membentuk suatu organ. Kalau pada tumbuhan itu organnya ada akar, batang, daun, bunga, buah, biji ya. Jadi diawali dulu dari jaringan. Jadi kita harus paham dulu apa itu jaringan dan apa saja jaringan yang ada pada tumbuhan. Oke? Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel penyusunnya itu bersifat embrional. Artinya dia mampu terus tumbuh karena dia sifatnya aktif membelah seperti embrio pada makhluk hidup lain ya. Misalnya pembentukan janin pada manusia itu kan juga adanya pembelahan embrio ya, yang terus membelah akhirnya tambah banyak dan akhirnya tumbuh. Jadi kalau pada tumbuhan itu juga mereka mempunyai jaringan meristem. Ciri-cirinya adalah selnya itu selalu membelah, bentuk dan ukuran selnya sama dan kaya akan protoplasma ya. Jadi dia di situ dalam selnya itu banyak protoplasmanya yang menunjang dia untuk dapat aktif membelah dan memperbanyak diri. Terus juga sifat yang selanjutnya, dia punya dinding sel yang tipis, makanya dia mudah membelah ya, menembus dinding selnya tadi karena dinding selnya tipis. Terus ciri yang kelima, isi selnya tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Terus yang keenam, vakuolanya atau rongga selnya itu belum ada, atau kalau ada juga ukurannya masih sangat kecil karena dia masih sangat muda ya. Nah, ini ada pembagian jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu dapat juga kita kelompokkan berdasarkan letak ataupun berdasarkan asalnya. Kalau berdasarkan letaknya terbagi menjadi meristem apikal, lateral, dan interkalar. Kalau berdasarkan asalnya dia terbagi menjadi meristem primer dan sekunder. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, meristem apikal, yaitu meristem yang sifatnya itu membantu pertumbuhan memanjang. Letaknya di ujung akar dan ujung batang. Jadi dia akan selalu tumbuh memanjang ya, tumbuhan tadi aktif pembelahannya. Nah, sama seperti singkong tadi, kalau kita patah ya di ujungnya, di pucuknya tuh dia nanti akan muncul yang baru, akan tumbuh lagi, tetap memanjang lagi batangnya. Nah, jadi dia disebut dengan meristem apikal. Terus ada juga disebut dengan meristem lateral. Dia ini sifatnya membantu pertumbuhan menyamping ya. Jadi dia memperbesar ukuran. Nah, dia disebut juga dengan kambium ya pada tumbuhan. Nah, biasanya ditemukan pada tumbuhan yang dikotil. Makanya tumbuhan dikotil itu ya batangnya
batang pohonnya itu keras dan besar ya, gemuk gitu, karena ada meristem lateral. Selanjutnya ada meristem interkalar, yaitu meristem yang terletak di antara primer dan jaringan dewasa nih. Nah, dia itu menyebabkan pemanjangan batang juga, tapi pada ruas-ruas. Biasanya ditemukan pada tumbuhan Gramineae atau contohnya ini seperti jagung, padi, bambu ya. Tumbuhan yang batangnya itu dia punya ruas-ruas Ananda. Jadi di sini yang mengalami pertambahan ukuran panjang ya akibat adanya meristem interkalar tadi. Tuh. Jadi beda dengan meristem apikal. Kalau apikal kan di ujung batang sama di ujung akar ya. Kalau dia ada di ruas-ruas pada batang tersebut. Selanjutnya, jaringan meristem itu kan bisa juga dibagi berdasarkan asalnya ya, yaitu meristem primer dan sekunder. Kalau meristem yang sifatnya primer itu langsung dari sel-sel embrional, artinya dia pokok ya, langsung dari sel yang ada pada jaringan tumbuhan tadi yang masih muda. Nah, dia berada di ujung akar dan ujung batang. Dia menyebabkan pertumbuhan memanjang. Ya. Kalau meristem yang sekunder, dia itu berasal dari jaringan dewasa yang mengalami diferensiasi atau modifikasi. Jadi sebenarnya jaringannya itu jaringan tua, tapi dia berubah sifatnya itu menjadi jaringan meristem. Memang disebut dengan meristem sekunder. Misalnya seperti jaringan parenkim dan kolenkim ya, itu kan termasuk jaringan dewasa. Nanti mereka akan mengalami pertumbuhan menjadi meristem sekunder. Ya, jadi dia bisa juga mengalami perbanyakan diri gitu. Ini contohnya juga ada pada kambium di bagian xilem dan phloem ya. Nah, sekarang jaringan kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Jadi setelah jaringan meristem itu kan dia menumbuhkan bagian-bagian atau organ tumbuhan ya. Nanti dia akan lama-kelamaan membentuk jaringan yang sudah dewasa. Ciri-cirinya adalah dia tidak membelah lagi, bentuknya itu sudah cukup besar ya, permanen, tidak berubah bentuknya, dan dinding selnya itu sudah kuat, tidak mengalami yang namanya penembusan atau pembelahan diri lagi karena selnya sudah dewasa atau permanen. Nah, jadi kesimpulannya itu jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua ya, jaringan meristem dan permanen. Jaringan meristem ini terbagi lagi menjadi meristem primer ataupun sekunder ya, bagian-bagiannya sudah Ustazah jelaskan tadi. Terus kalau pada jaringan dewasa atau jaringan permanen itu dia terbagi juga, ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut. Insya Allah nanti ini akan kita pelajari di masing-masing organ. Jadi di pertemuan selanjutnya, akar, batang, daun itu apa saja sih jaringan-jaringan dewasanya. Nah, apa aja fungsi-fungsi jaringan dewasanya nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Jadi jaringan tumbuhan itu ada yang sifatnya masih muda, ada yang sifatnya sudah dewasa. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surah At-Taha ayat 53 yang artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Quran surah At-Taha ayat 53. Al-Quran sudah menerangkan firman Allah bahwa Allah menciptakan tumbuhan yang bermacam-macam dan bagian-bagian tumbuhan itu sudah Allah ciptakan dengan sedemikian rupa ya, sampai ke sistem yang paling kecil sudah diatur untuk bagaimana tumbuhan tadi dapat tumbuh berkembang menjadi makhluk hidup yang ada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.